Kelabang batu adalah makhluk menarik yang ada di seluruh dunia. Kamu sering menemukannya bersembunyi di bawah batu, kayu, atau tumpukan daun. Makhluk ini menarik karena terlihat agak menakutkan, tetapi mereka penting untuk ekosistem kita. Kelabang batu, seperti pemburu kecil, memainkan peran penting dalam mengendalikan populasi serangga. Kelabang batu adalah bagian dari keluarga Arthropoda, menjadikannya kerabat serangga dan laba-laba. Tidak seperti sepupu serangga mereka, kelabang memiliki tubuh yang panjang dan rata dengan banyak segmen. Setiap segmen memiliki sepasang kaki. Ini adalah ciri utama yang membedakan mereka dari kaki seribu yang memiliki 2 pasang kaki per segmen. Kelabang batu biasanya berwarna coklat atau coklat kemerahan, memberi mereka kamuflase yang sangat baik di habitat aslinya. Kamuflase ini membantu mereka menyergap mangsa dan menghindari menjadi mangsa sendiri. Warna mereka membantu mereka berbaur dengan serasah daun dan tanah. Kelabang ini relatif kecil, biasanya berukuran antara 1 hingga 2 inci panjangnya. Namun, beberapa spesies dapat tumbuh lebih besar. Jangan tertipu oleh ukurannya. Kelabang batu adalah pemburu yang sangat cepat dan gesit. Mereka berutang kecepatan mereka pada kaki mereka yang panjang dan kuat. Ciri khas lainnya adalah sepasang antena panjang yang sensitif. Antena ini penting untuk menavigasi lingkungan mereka, menemukan makanan, dan mendeteksi potensi ancaman. Antena ini ditutupi dengan reseptor sensorik, yang memungkinkan mereka untuk mencium dan merasakan lingkungan mereka. Kelabang batu adalah predator karnivora, dan makanan mereka sebagian besar terdiri dari serangga dan invertebrata kecil lainnya. Mereka sangat menyukai makhluk bertubuh lunak seperti laba-laba, cacing, dan larva serangga. Makhluk ini penting untuk mengendalikan populasi invertebrata ini, memainkan peran penting dalam menjaga ekosistem yang seimbang. Strategi berburu mereka luar biasa. Kelabang batu menggunakan kecepatan kelincahan mereka untuk menyergap mangsanya. Setelah mereka menangkap mangsanya, mereka menggunakan cakar berbisa mereka yang kuat, yang disebut forcipules, untuk menyuntikkan racun yang melumpuhkan. Racun ini dengan cepat melumpuhkan mangsanya, menjadikannya makanan yang efisien. Forcipules mereka terletak tepat di belakang kepala mereka dan merupakan sepasang kaki yang dimodifikasi. Forcipules ini tidak hanya digunakan untuk berburu, tetapi juga untuk pertahanan. Meskipun racun mereka tidak dianggap berbahaya bagi manusia, dapat menyebabkan kerusakan dan membahayakan lokal. Sebaiknya, tiga ministry property dosia, Bagian 4. Reproduksi dan siklus hidup. Kelabang batu bereproduksi secara seksual, artinya jantan dan betina diperlukan untuk menghasilkan keturunan. Proses kawinnya cukup menarik. Jantan menyimpan paket sperma, yang disebut spermatofor, di tanah. Betina kemudian mengambil spermatofor dan menggunakannya untuk membuahi telurnya. Setelah dibuahi, betina meletakkan telurnya di lokasi yang aman dan tersembunyi, seringkali di bawah batu atau kayu gelondongan. Dia menjaga telurnya dengan ketat, melindungi mereka dari predator, dan memastikan kelangsungan hidup mereka. Setelah beberapa minggu, telur menetas, dan kelabang kecil yang belum matang muncul. Kelabang muda ini, yang disebut nimfa, menyerupai versi yang lebih kecil dari orang tua mereka. Mereka mengalami serangkaian molt saat mereka tumbuh, melepaskan kerangka luar mereka, dan mengembangkan yang baru. Dengan setiap molting, mereka berbesar lebih besar dan lagi. Secara bertahap, sampai dewasa. Sius hidup, ada terang vulus dewasa ini dapat menewak beberapa pun disertakan. Bagian 5. Keunikan kelabang batu. Kelabang batu, meskipun penampilannya agak menakutkan, adalah makhluk yang sangat bermanfaat. Mereka penting untuk mengendalikan populasi serangga dan invertebrata lain yang dapat menjadi hama di kebun dan rumah. Kehadiran mereka dalam suatu ekosistem merupakan tanda lingkungan yang sehat dan seimbang. Adaptasi unik mereka, seperti kecepatan, cakar berbisa, dan kamuflase, menjadikan mereka predator yang sangat sukses. Kemampuan mereka untuk berkembang di berbagai habitat, dari hutan hingga kebun, merupakan bukti kemampuan beradaptasi dan ketahanan mereka. Meskipun ukurannya kecil, kelabang batu memainkan peran penting dalam jaring kehidupan yang rumit. Bagian 6. Kesimpulan. Dunia yang penuh keajaiban. Lain kali Anda bertemu kelabang batu, luangkan waktu sejenak untuk menghargai ciri-ciri menariknya dan peran penting yang dimainkannya di dunia kita.
Makhluk-makhluk yang sering diabaikan ini adalah pengingat bahwa bahkan makhluk terkecil pun dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan kita. Alam penuh dengan keajaiban yang menunggu untuk ditemukan, dan kelabang batu hanyalah salah satu contoh dari keanekaragaman hayati yang menakjubkan di bumi. Klasifikasi ilmiah mereka adalah Kingdom, Animalia, Phylum, Arthropoda, kelas Chilopoda, Ordo Lithobiomorpha. Mari kita terus menjelajahi, mempelajari dan melindungi keanekaragaman hayati luar biasa yang mengelilingi kita.